Bang, ini aku lagi mikir-mikir ya. Kalau nanti katakanlah minyak bumi di Indonesia itu beneran habis, Mm-mm. ormas-ormas Islam itu bakal bangkrut nggak sih? Logikanya kan, ya kan, sumbangan dari umat bakal seret, ekonomi susah. Mm-mm. Nah, justru itu bro. Ada satu loh yang udah siap, Muhammadiyah. Mereka itu udah nemu sumur minyak baru, Oh ya? tapi lokasinya unik. Posisinya itu bukan di dalam tanah, tapi di atap. Hah? Di atap? Maksudnya genteng gitu? Gimana ceritanya? Selamat datang di Podcast Dongeng. Hari ini kita akan bongkar salah satu strategi paling gila dan sekaligus brilian dari sebuah organisasi keagamaan. Bagaimana Muhammadiyah berencana mengubah ribuan atap sekolah, masjid, dan rumah sakit mereka jadi pembangkit listrik. Wow. Ini bukan cuma soal energi bersih loh, ini adalah revolusi ekonomi pasca minyak yang mereka siapkan. Oke, ini menarik. Tapi Seberapa cuan strategi ini? Nah, kita hitung duitnya sekarang. Oke, kita bedah ini ya. Sumber-sumber yang Anda bagikan ini, jujur, skalanya bikin saya geleng-geleng kepala. Coba deh Anda bayangin sejenak, kita bicara tentang Muhammadiyah. Ini bukan sekadar organisasi biasa kan? Mereka punya beneran ribuan aset yang mereka sebut amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Isinya apa? Sekolah dari TK sampai universitas, ada pesantren, rumah sakit, klinik yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Nah, setiap satu gedung itu kan butuh listrik ya. tentu, dan bukan sekedar butuh, tapi mereka adalah konsumen listrik kelas kakap. Coba kita hitung kasar aja. Satu universitas besar, tagihan listriknya bisa ratusan juta sebulan. Satu rumah sakit besar, sama. Sekarang kalikan itu dengan ribuan unit yang mereka punya. Angka yang muncul itu, seperti yang disebut di sumber Anda, adalah beban raksasa. Bisa miliaran, bahkan mungkin puluhan miliar rupiah setiap bulan. Cuma buat bayar tagihan listrik. Selama puluhan tahun uang itu ya dianggap biaya hangus aja. Sesuatu yang wajib dibayar dan hilang begitu saja. Nah, itu dia poinnya. Uang yang hangus setiap bulan. Tapi disinilah, menurut sumber-sumber ini, terjadi sebuah lompatan berpikir yang radikal. Mereka mulai melihat ribuan atap gedung mereka itu bukan lagi sekedar genteng atau seng pelindung dari hujan. Mereka melihatnya sebagai aset. Aset yang bisa menghasilkan. Atau seperti istilah keren yang kita bahas di awal, mereka melihat atap-atap itu sebagai sumur-sumur minyak baru. Tepat sekali. Premisnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Bagaimana jika biaya operasional raksasa tadi tidak hanya dipangkas, tapi diubah jadi keuntungan? Caranya, ya dengan memasang panel surya di lautan atap yang mereka miliki itu. Tiba-tiba, tagihan listrik yang miliaran itu bisa turun drastis atau bahkan jadi nol. Ini bukan lagi soal penghematan receh. Ini restrukturisasi finansial besar-besaran. Tunggu, ini kan kedengarannya bagus di atas kertas, tapi beneran kejadian. Seberapa signifikansi penghematannya? Ada contoh nyata nggak di lapangan? Oh, tentu. Ini bukan lagi wacana. Sumber Anda memberikan bukti yang sangat solid. Contohnya, Masjid At-Tanwir di pusat dakwah mereka di Jakarta. Setelah pasang panel surya, mereka berhasil memangkas konsumsi listrik sampai 40%. Wow, 40%. 40%. Bayangkan, hampir separuh tagihan hilang. Contoh lain, Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Mereka belum pasang panel surya besar-besaran, baru melakukan audit energi semacam cek kesehatan penggunaan listrik. Hanya dengan langkah awal itu, dalam sebulan mereka sudah bisa menekan penggunaan energi sebesar 8,8%. Ini membuktikan potensinya nyata dan bisa diukur. Gila, 40% itu angka yang besar banget untuk sebuah gedung besar. Oke, jadi mereka hemat banyak uang. Terus, pertanyaan berikutnya yang paling penting. Uangnya kemana? Apa cuma masuk ke kas organisasi dan jadi tabungan aja? Nah, ini bagian yang paling revolusioner dan membedakan gerakan ini dari sekedar efisiensi korporat biasa. Disinilah muncul konsep kunci yang disebut sedekah energi. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang amal. Coba Anda pikirkan, biasanya kalau kita mau bantu masjid, kita nyumbang uang buat bayar tagihan listrik bulan itu kan? Sifatnya konsumtif. Bulan depan masalah yang sama muncul lagi. Uangnya habis pakai. Iya benar, gali lubang tutup lubang. Persis. Gerakan ini membaliknya 180 derajat.
Sedekahnya bukan lagi dalam bentuk uang tunai yang langsung habis, tapi dalam bentuk infrastruktur produktif, panel surya. Ini seperti kita tidak lagi memberi ikan, tapi memberi kail modern yang canggih. Sekali kita berinvestasi untuk memasang panel surya di sebuah masjid atau sekolah, idealnya, institusi itu jadi mandiri energi selamanya. Ini sedekah jariah dalam bentuk teknologi. Wow, jadi sedekahnya menjadi semacam mesin uang pasif yang manfaatnya terus mengalir gitu ya. Dan uang yang tadinya hangus buat bayar PLN, sekarang jadi surplus. Surplus ini yang kemudian diapain? Disitulah keajaiban sirkulasi ekonomi umat terjadi. Surplus dana itu tidak diam di rekening, dana itu dialirkan kembali untuk memberdayakan komunitas di sekitarnya. Tiba-tiba, masjid yang tadinya pusing mikirin tagihan, sekarang punya dana segar untuk beasiswa anak-anak tidak mampu di lingkungannya. Sekolah yang tadinya dananya pas-pasan, sekarang bisa kasih modal usaha untuk UMKM yang dibina oleh wali murid. Uangnya tidak lagi keluar ke BUMN atau korporasi listrik, tapi Berputar kembali di dalam ekosistem mereka sendiri. Menggerakkan roda ekonomi dari bawah. tepat. Ini luar biasa. Jadi setiap panel surya yang terpasang, itu ibaratnya langsung membuka keran dana abadi untuk program sosial. Dan ini juga sudah ada contohnya. Daerah ini mungkin pasokan listrik PLN-nya tidak selalu stabil. Berkat PLTS dari program sedekah energi, ini hasil kolaborasi dengan Mosaik, ada sebuah cerita yang luar biasa. Saat listrik di seluruh desa padam, hanya ada satu bangunan yang tetap terang dan suaranya terdengar. Masjid itu. Suara azan dan pengajian tetap berkumandang. Bayangkan dampak psikologis dan spiritualnya bagi masyarakat. Masjid itu benar-benar jadi mercusuar dalam arti harfiah. Itu merinding saya mendengarnya. Masjid jadi pusat ketahanan energi komunitas, bukan cuma tempat ibadah. Tepat. Dan mereka juga membuat model percontohan seperti Masjid Supangat Panyuran di Tuban, yang mereka juluki Masjid Askara Surya. Ini sengaja dibangun sebagai prototipe Masjid Mandiri Energi di pesisir utara Jawa, agar bisa direplikasi, dicontoh oleh ribuan masjid lainnya. Mereka tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga menciptakan solusi yang bisa diskalakan. Oke, ini sudah level yang sangat tinggi. Tapi dari yang saya baca, ternyata tidak berhenti di situ. Mereka tidak puas hanya menjadi pembeli atau pengguna teknologi panel surya. Benar begitu, ya? Bertransformasi dari konsumen pasif menjadi inovator aktif. Konsep Green Campus mereka bukan sekedar pajangan. Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM misalnya. Mereka tidak cuma pasang panel surya, mereka lihat ada sungai di dekat kampus, lalu mereka kembangkan sendiri pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Wah, jadi mereka punya sumur minyak dari matahari dan sumur minyak dari aliran air. Bisa dibilang begitu. Lalu, lihat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, yang sudah diakui di level dunia lewat ranking UI Green Metric. Mereka serius sekali menerapkan konsep green building dan efisiensi energi. Tapi yang paling menunjukkan lompatan besar adalah ini. Sumber Anda menyebutkan bahwa mereka berhasil mengembangkan sendiri alat konverter. Ini adalah otaknya sistem panel surya yang mengubah arus DC dari panel menjadi arus AC yang kita pakai di rumah. Tunggu. Mereka bikin sendiri alatnya. Itu kan komponen krusial. Kenapa repot-repot bikin sendiri kalau bisa impor atau beli jadi? Nah, itu pertanyaan kunci. Karena ini bukan lagi sekadar proyek lingkungan, ini adalah langkah strategis menuju kemandirian dan kedaulatan teknologi. Dengan bisa memproduksi komponen inti sendiri, mereka tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar, tidak lagi didikte oleh harga pasar global. Mereka mengontrol rantai pasok mereka sendiri. Bahkan, menurut sumber, mereka sudah punya unit bisnis khusus untuk ini, semacam social enterprise bernama Suryamu, yang tidak hanya melayani kebutuhan internal, tapi juga siap menjual teknologi ini ke publik. Gila. Ini bukan lagi gerakan amal atau charity. Ini sudah menjadi sebuah ekosistem bisnis energi raksasa yang syariah dan berkelanjutan. Dari hulu ke hilir. Dimulai dari masalah tagihan listrik, sekarang mereka jadi produsen teknologi energi terbarukan. Ini sih visinya udah kayak korporasi multinasional, tapi dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan. Anda menangkap esensinya. Dan ini bukan inisiatif sporadis dari 1-2 kampus. Ini adalah gerakan yang terstruktur. Ada payung besarnya yang disebut Gerakan 1000 Cahaya dari Majelis Lingkungan Hidup. Targetnya jelas, melakukan 1000 aksi nyata untuk lingkungan di seluruh AUM. Ada auditnya, ada pelatihannya, ada peta jalannya.
Ini sebuah movement yang terorganisir dengan sangat baik. Oke. Aspek ekonomi, sosial, dan teknologinya sudah sangat jelas dan luar biasa. Tapi pasti ada sesuatu yang lebih dalam yang menggerakkan ini semua kan? Ini Muhammadiyah, pasti ada landasan keimanannya. Tentu. Dan inilah ruh yang membuat seluruh bangunan megah ini berdiri kokoh. Di balik setiap keputusan bisnis dan teknologi, ada fondasi spiritual yang kuat. Mereka menyebut semangat ini jihad ekologis atau eko-jihad. Kata jihad di sini artinya adalah perjuangan sungguh-sungguh untuk melestarikan bumi yang mereka pandang sebagai amanah langsung dari Tuhan. Ini bukan sekedar slogan, mereka sangat serius membangun justifikasi teologisnya. Bagaimana cara mereka membangunnya? Apa cuma lewat ceramah? Jauh lebih fundamental dari itu. Mereka sampai menerbitkan sebuah buku panduan resmi, semacam fatwa modern. Judulnya Fiqih Transisi Energi Berkeadilan. Buku ini disusun oleh dua lembaga tertinggi mereka, Majelis Tarjih dan Majelis Lingkungan Hidup. Fungsinya adalah untuk mengangkat isu transisi energi dari yang tadinya hanya urusan insinyur dan ekonom menjadi sebuah tuntunan syariah yang mengikat bagi jutaan anggotanya. Isinya menegaskan bahwa beralih ke energi bersih itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban agama. Jadi setiap panel surya yang dipasang itu ada dalilnya, ada landasan fikihnya. Itu cara yang sangat cerdas untuk mobilisasi massa. Sangat cerdas. Itu mengubah proyek menjadi panggilan jiwa. Seperti yang dikutip dari Ketua MLH, Azrul Tanjung, pesannya sangat kuat. Keselamatan anak cucu kita ke depan adalah tugas kita hari ini. Pesan itu bukan lagi imbauan, tapi sebuah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus diemban sekarang juga. Kalau kita hubungkan semua titik ini, ekonomi, teknologi, sosial, dan spiritual, rasanya ada satu konsep besar yang merangkum semuanya ya. Tepat. Kita bisa menyimpulkannya dalam sebuah ide yang indah dan sangat kuat. Konsep pahala ganda. Ini adalah sebuah investasi yang keuntungannya didapat secara paralel di dunia dan di akhirat. Pertama, ini adalah pahala jariah atau pahala yang terus mengalir tanpa putus. Selama panel surya itu menghasilkan listrik, selama dana penghematannya dipakai untuk beasiswa anak yatim atau modal usaha kaum duafa, maka pahalanya akan terus mengalir kepada siapapun yang berdonasi atau menginisiasinya, bahkan lama setelah mereka meninggal dunia. Ini definisi sesungguhnya dari aset yang produktif secara spiritual. Semacam pasif income pahala ya. Daftar di mana ini? Portofolio spiritual saya butuh diversifikasi nih. Bisa dibilang begitu. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, adalah pahala menjaga bumi. Dalam teologi Islam, manusia punya peran sebagai khalifah fil ard, atau pemimpin yang diamanahi untuk mengelola dan menjaga bumi. Dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memangkas emisi karbon, mereka secara aktif menjalankan peran khalifah itu. Jadi, setiap watt listrik yang dipanen dari matahari bukan hanya menghemat rupiah, tapi juga merupakan aksi nyata ibadah dalam menjaga ciptaan Tuhan. Lengkap sudah. Keuntungan finansialnya dapat, dampak sosialnya nyata, dan nilai spiritualnya berlapis-lapis. Wah, ini benar-benar sebuah cetak biru yang sangat jelas. Model bisnis, sosial, dan spiritual yang terintegrasi dan saling menguatkan. Ini bukan lagi program, ini benar-benar gerakan. Benar, seperti yang ditegaskan sendiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, saat mereka menandatangani MOU dengan PLN. Beliau bilang, jangan hanya jadi slogan, tapi harus jadi movement. Dan apa yang kita bedah dari sumber-sumber Anda ini adalah bukti nyata bahwa itu bukan lagi sekedar harapan, tapi sudah menjadi kenyataan di lapangan. Setelah mendengar semua ini, rasanya kesimpulannya jadi sangat jelas dan hampir tak terbantahkan ya. Sejujurnya, iya. Kesimpulannya terasa lugas dan sedikit menantang. Sebuah modal yang terbukti berhasil, cerdas dan memiliki dampak berlapis seperti ini, rasanya bukan lagi pilihan, tapi sudah keharusan bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan besar lainnya untuk segera mencontoh. Potensinya terlalu besar untuk diabaikan. Ini benar-benar mengajak kita semua untuk merenung. Jika sebuah organisasi kemasyarakatan, dengan ribuan atap gedung yang mereka miliki, bisa memulai revolusi kemandirian energi dan membangun sirkulasi ekonomi baru hanya dengan melihat ke atas, ke arah atap mereka. Maka ini akan memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan yang provokatif untuk Anda bawa pular.
Apa artinya ini jika kita terapkan dalam skala yang lebih kecil, skala komunitas Anda? Mungkinkah atap-atap rumah di kompleks Anda, atap masjid lokal, atau atap sekolah anak Anda, jika dikelola secara kolektif, bisa mendanai biaya operasional posyandu atau bahkan klinik kesehatan gratis di lingkungan Anda sendiri? Konsep sedekah energi ini pada dasarnya tidak eksklusif hanya untuk organisasi raksasa. Ia bisa menjadi model kemandirian dan ketahanan untuk komunitas manapun yang mau berpikir kreatif dan bekerja sama. Atap rumah Anda mungkin bukan sekedar atap. Setelah kita bedah semua data sama laporan tadi ya, jujur ya, ada satu pencerahan yang paling kuat sih buat gue. Apa tuh? Kita tuh sering banget kan terpaku sama ekonomi makro, kebijakan pemerintah, nungguin investasi asing. Yang gede-gede gitu ya? Nah, iya. Tapi dari semua studi kasus ini kesimpulannya jadi jelas banget. Gue baru sadar, ternyata masa depan ekonomi Indonesia, kemandirian kita, itu ada di tangan komunitas-komunitas yang mandiri kayak gini. Bener. Bener banget. Yang nggak nunggu komando, tapi langsung ya udah gerak aja bikin solusi sendiri. Gue setuju 100%. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi nih jadi filosofis banget nggak sih jatuhnya? Filosofis gimana tuh? Tadi kan kita sempat nyinggung soal logo Muhammadiyah ya, Sang Surya ya. Iya, matahari. Di satu sisi, kita tahu banget era energi fosil, era minyak batu bara, itu pasti ada habisnya, ada batasnya. Pasti, cepat atau lambat. Tapi matahari, dia kan bakal bersinar terus. Jadi, gerakan transisi energi hijau yang mereka mulai ini, kayaknya bukan cuma soal teknologi deh. Oh, oke. Terus? Ini seolah jadi, penegas identitas mereka. Jadi bukti kesiapan mereka buat ngadepin masa depan, bukan sekedar nostalgia soal masa lalu. Wah, itu dalam sih. Poin soal masa depan itu kuncinya. Dia kan? Dan kesadaran itu juga yang bikin gua tergerak nih. Diskusi kita dari semua materi ini kayaknya nggak boleh berhenti di sini aja dong. Maksudnya? Ya, buat lo semua yang lagi nyimak, ini tuh bukan cuma cerita inspiratif. Anggap aja ini sebuah ajakan. Coba deh, dukung gerakan energi bersih di lingkungan lo yang paling dekat. Nah, itu ide bagus. Tapi mungkin ada yang mikir, emang realistis? Apa misalnya nih, pengurus masjid bakal langsung dengerin usulan pasang panel surya dari kita, orang biasa? Pertanyaan bagus. Dan disitulah justru kekuatannya. Gimana tuh? Ingat kan konsep sedekah energi yang kita bahas dari salah satu artikel tadi? Iya ingat. Ini kan bukan cuma usulan teknis. Ini usulan yang punya nilai. Spiritual sekaligus finansial. Waktu kita bisa jelasin kalau panel surya itu bisa mangkas biaya listrik bulanan secara drastis. Oke. Dan kelebihan dananya bisa dialihin buat kegiatan umat, itu jadi argumen yang kuat banget. Oh bener juga. Jadi ada keuntungan langsung buat kas masjidnya. Persis. Jadi jangan ragu buat sekedar share ide ini ke takmir masjid atau pengurus DKM di lingkungan lo. Ajak ngobrol, ajak diskusi. Nah itu dia. Semuanya emang dimulai dari obrolan kan? Tepat. Dan kalau pembahasan kita kali ini memicu sebuah ide baru di kepala lo, jangan disimpan sendiri. Bagikan ulasan mendalam ini ke orang lain. Semakin banyak yang paham konteksnya, semakin cepat juga solusinya bisa ketemu. Setuju banget. Dan jangan lupa juga subscribe podcast Dongeng, biar kita bisa terus berbagi cerita-cerita kayak gini. Benar, dukungan kalian penting banget. Oke, sebelum kita benar-benar tutup, ada satu hal terakhir nih buat lo renungin. Kita tadi kan banyak banget ngomongin soal kekuatan kemandirian komunitas ya. Iya. Pertanyaannya, kalau kita lihat skala nasional nih, apa kemandirian-kemandirian kecil yang tersebar ini bisa dengan sendirinya nyatu jadi kekuatan ekonomi makro yang besar? Oh, pertanyaan menarik. Atau mereka justru bakal selamanya jadi pulau-pulau inspiratif yang indah, tapi ya kepisah gitu aja, tanpa ada campur tangan besar dari negara buat nyatuin mereka? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sesuatu untuk dipikirkan, sampai kita ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya. Siap. Energi untuk semesta. Energi untuk semesta.